Perkenalkan, nama saya Nurhaini dari Universitas Megareski Makassar, Prodi S1 Farmasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah wawasan ilmu farmasi. Saya akan menjelaskan secara singkat definisi farmasi, sejarah farmasi dan pendidikan kefarmasian. Farmasi berasal dari kata farmakon dari bahasa Yunani yang artinya obat atau racun. Mengapa farmasi disebut sebagai obat atau racun? Farmasi dengan dosis yang tepat akan berfungsi sebagai obat, namun jika tidak digunakan secara tepat akan berfungsi sebagai racun. Farmasi merupakan profesi kesehatan yang meliputi kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan, informasi obat dan distribusi obat. Sejarah farmasi, kalian pasti sudah tidak asing kan dengan Hippocrates. Beliau merupakan bapak ilmu kedokteran. Hippocrates pada tahun 460 hingga 370 sebelum Masehi adalah dokter Yunani yang memperkenalkan farmasi dan kedokteran secara ilmiah. Berikutnya adalah Dioscorides pada abad ke-1 setelah Masehi, merupakan ahli botani Yunani pertama yang menggunakan tumbuh-tumbuhan sebagai ilmu farmasi terapan. Karyanya yang kita kenal adalah De Materia Medica. Obat-obatan yang dibuatnya yaitu Aspiridium, Opium, Ergot, dan Cinnamon. Berikutnya yang ketiga adalah Galen pada tahun 1300 sampai 200 setelah Masehi. Galen adalah dokter dan ahli farmasi bangsa Yunani. Karyanya dalam ilmu kedokteran dan obat-obatan yang berasal dari alam yang kita kenal formulanya dalam sediaan farmasi yaitu Farmasi Galenica. Yang terakhir adalah Philippus pada tahun 1493 hingga 1541 setelah Masehi. Ia merupakan seorang dokter dan ahli kimia dari Swiss yang menyebut dirinya Paracelsus, yang sangat besar pengaruhnya terhadap perubahan farmasi di masa itu. Ilmu farmasi baru menjadi ilmu pengetahuan yang sesungguhnya barulah pada abad ke-17 di Prancis pada tahun 1797. Setelah berdirinya sekolah farmasi yang pertama di Prancis dan buku tentang farmasi mulai diterbitkan dalam bentuk majalah, farmakope maupun komentar-komentar, kemajuan di Prancis ini diikuti oleh negara Eropa yang lain, misalnya Italia, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Di Amerika sendiri, sekolah farmasi pertama berdiri pada tahun 1821 di Philadelphia. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, maka ilmu farmasi pun mengalami perkembangan hingga terpecah menjadi ilmu yang lebih khusus lagi. Tetapi ilmu tersebut saling berkaitan, misalnya farmakologi, farmakognosi, galenika, dan kimia farmasi. Perkembangan farmasi di Indonesia sudah dimulai semenjak zaman Belanda, sehingga buku pedoman maupun undang-undang yang berlaku pada waktu itu berkiblat pada negeri Belanda. Setelah kemerdekaan, buku pedoman maupun undang-undang yang dirasa masih cocok akan tetap dipertahankan sehingga tidak sesuai akan dihilangkan. Sistem pendidikan di sekolah farmasi terdiri dari 4 tahap atau strata, yaitu 1. SMK Farmasi. Sekolah ini ditempuh dalam waktu 3 tahun. Kedua, D3. Dirancang selesai dalam 3 tahun dengan gelar ahli madya farmasi. Ketiga, sarjana atau strata 1 yang dirancang selesai dalam 4 tahun dengan gelar sarjana sains atau sarjana farmasi. 4. Profesi apoteker yang dirancang selesai dalam 1 tahun dengan gelar apoteker. 5. Magister atau strata 2 yang dirancang selesai dalam 2 tahun dengan gelar magister sains. 6.
program doktoral yang dirancang selesai dalam 3 tahun dengan gelar doktor. Itulah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.